Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an amana bini matilamani walisani wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa ya, kita sudah mendekati hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini kita mendapatkan banyak keberkahan, diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kita kesempatan menikmati atau mendapati yang namanya Lailatul Qadar. Amin amin ya robbal alamin. Baik, tema kita kali ini adalah mengenai fitrah. Salah satunya yaitu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sesuatu yang memang wajib dilaksanakan bagi anggota keluarga. Dan karena itu kita akan membahas secara lengkap dengan Ustadz Andang. Bagaimana sih sebenarnya pembayaran zakat fitrah itu? Karena kan ada yang sedikit rancu, ada yang menyatakan harus berupa beras, tapi ada yang juga menyatakan bisa berupa uang. Lalu siapa aja sih sebenarnya yang harus membayar zakat dan siapa aja sebenarnya yang berhak menerima zakat fitrah tersebut? Baik, waktunya langsung aja ke Ustadz Andang yaitu 45 menit. Mangga Ustadz. Baik, hatur nuhun tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini bisa silaturahim, bisa menghadiri satu kegiatan penting, dan kita meyakini bersama kegiatan ini, kajian ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan jarak kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi majlis ini insya Allah majlis yang diberkahi dan kita yakin akan mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Teh Dini dan Bapak Ibu, kakak-kakak yang lainnya, kita berharap kalau kita nanti berkumpul dengan jutaan manusia, kita ingin ada beberapa meter dari Nabi gitu ya. Misalnya ada 2 juta orang, ada 10 juta orang, nah kira-kira kita berapa nih jaraknya dengan Nabi? Apakah 1 meter, atau 2 meter, atau 3 meter, tergantung seberapa baik cinta kita kepada beliau. Ya, seberapa baik dan seberapa ikhlas hati kita ingat kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi nggak tahu ya, ulama aja di Indonesia ada berapa, kemudian ulama di Perancis, di Eropa, orang-orang soleh, belum para sahabat Nabi yang ikut berjuang bersama Nabi, ribuan orang. Mungkin ada jutaan orang soleh, para syuhada dekat Nabi. Nah kita nggak tahu di mana adanya. Tapi mudah-mudahan dengan perkumpulan pada sore hari ini di Bogor, waktu sore, bisa mendekatkan hati kita dan jarak kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya penting kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini adalah salah satu cara terbaik ya untuk mendapatkan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bersyukur ini adalah harus jadi gaya hidup. Sebagai seorang muslim, selain sabar, syukur ini harus jadi gaya hidup kita bersama. Setiap waktu kita ingat Allah Subhanahu wa taala, mampu menerima, mampu mencintai, dan ridho apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena pasti itu yang terbaik. Setelah kita berupaya, setelah kita berikhtiar, setelah kita berdoa,
kita harus menerima, harus ridho, harus mencintai apapun yang Allah berikan kepada kita, karena itu yang terbaik. Kemudian lisan kita ringan mendawamkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kita mendawamkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan cara itu, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia ini, langit 1, langit 2, langit 3, dan berbagai bintang, galaksi, dan seisinya, itu apa namanya akan memberikan kepada kita kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Bahkan kebaikan yang tidak kita bayangkan jumlahnya maupun besarnya, kalau gaya hidup syukur ini sudah menjadi kepribadian kita, maka insya Allah akan Allah berikan. Jadi kalau kita gemar mendawamkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, jangan kaget kalau suatu saat kita mendapatkan nikmat yang tidak kita pikirkan, kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah kasih. Itulah ajaibnya syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan nikmat yang jauh lebih baik. Dan sebaliknya, kalau kita lupa bangun tidur, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mandi kita lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau makan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau bekerja kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdoa dan tidak tahu doanya, maka sebaliknya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pasti Allah memberikan hukuman, bahkan hukumannya juga begitu. Tidak kita bayangkan, langsung kita diberikan hukuman yang begitu beratnya. Semoga kita terhindar dari ancaman ini, ya. Dan kita yakin, saya yakin kegiatan ini merupakan bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini saya sangat senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Kak Alfi ya. Kemudian Kak Dara, ada Kak Titi, ini saya nggak tahu nih, ini Kak Wina ya. Kemudian kakak-kakak yang lainnya. Saya sangat senang sekali dan dengan majlis ilmu ini mudah-mudahan kita diberikan rasa gembira untuk menghadirinya. Masya Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini kita akan membahas satu tema yang tadi sudah dihantarkan oleh Teh Dini ya, bagaimana zakat fitrah ini. Saya mengambil judul puasa dan rahasia zakat fitrah. Nah, mudah-mudahan ini rahasia ya, benar-benar rahasia nih. Kalau sudah pada tahu ya berarti bukan rahasia lagi. Nah, mudah-mudahan ini rahasia yang kemudian membawa kepada kebaikan dan keberkahan. Kenapa puasanya harus kita bahas? Karena sangat berkaitan sekali puasa dengan apa namanya dengan zakat ini. Saya akan tampilkan dulu PowerPoint-nya ya. Mohon izin. Ya Teh ya. Enggak Telvi. Enggak, dari saya aja nggak apa-apa. Sudah terlihat ya? Oh, baik. Sudah terlihat ya. Ya. Bisa diperbesar, Ustadz? Sangat bisa. Ya, sudah besar ya? Siap. Nah, Masya Allah. Puasa dan rahasia zakat fitri ya. Ada zakat fitrah, ada zakat fitri. Saya lebih senang nyebutnya zakat fitri. Sama saja sebenarnya. Nah, puasa dan zakat ini adalah sama-sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang sering memerintah? Mungkin kalau istri jarang memerintah ya. Biasanya para suami yang sering merintah, dalam tanda petik ya, merintah kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Dan Kak Alfi juga mungkin sudah pernah mengajak anaknya, mengajak keluarganya, adik-adiknya. Apa yang Kak Alfi rasakan ketika memerintah dan perintahnya dijalankan dengan baik? Bahagia ya? Jadi kalau kita memerintah orang lain, saudara kita, anak kita, istri kita, suami kita, kemudian yang diperintah itu menjalankan dengan ikhlas, dengan ridho, menerima perintahnya, bahkan mencintai perintahnya,
kemudian menjalankannya dengan sungguh-sungguh, maka yang memerintah itu biasanya bahagia. Dan paling bahagia dalam kehidupan ini adalah orang yang punya perintah dan perintahnya diikuti. Sebaliknya, stres ya, kemudian khawatir, kemudian apalagi ya, stres, khawatir, gundah gulana barangkali bagi seseorang yang banyak perintahnya dalam kehidupan ini, tapi tidak diikutin oleh yang diperintah. Seorang presiden tidak diikutin oleh menterinya, saya kira presiden itu akan galau dan akan khawatir bagaimana negara ini akan dikelola. Ya, jadi kalau ingin Allah itu bahagia dengan kita, maka laksanakan perintahnya. Kalau suami ingin bahagia dengan kita, maka lakukan perintahnya. Kalau kita ingin bahagia sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, maka jalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Ibu kita, ayah kita, itu akan senang kepada kita. Dan dahsyatnya orang bahagia itu, orang senang itu, apapun yang dia miliki ingin diberikan kepada yang diperintah. Saya memerintah Kak Alfi sangat baik sekali menerima perintah ini. Apa sih yang tidak saya ingin berikan ke Kak Alfi? Saya punya alpukat. Wah, ingat ya, Kak Alfi itu suka alpukat ya. Ada nggak ya di rumah saya anterin ya? Saya punya duren. Kayaknya Teh Dini suka duren deh. Duh, gimana ya? Teh, saya telepon gitu. Teh, ini ada duren di rumah saya anterin ya. Kenapa? Karena Teh Dini sangat sangat disiplin dan menggembirakan hasil pekerjaan. Itu juga begitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak sekali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah saum, puasa, dan zakat. Coba lihat ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada salah satu hadis yang membuat hati kita harusnya hidup nih dan lembut. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda nih, ya Allah itu mencintai kepada kita yang apabila kita mengerjakan sesuatu itu dilakukan secara baik, secara profesional, secara apa ya, tuntas, secara ya nilainya 100 lah. Ya kalau nggak 100, 94 lah ya. 94 aja sudah bagus gitu. Kalau mahasiswa ya 80 itu sudah lulus ya Teh ya. Ya Kak Alfi ya. Ini kenapa Kak Alfi terus? Karena yang dilihat di monitor saya hanya Kak Alfi sama Teh Dini. Yang lainnya nggak kelihatan. Layarnya kecil. Ya sama kakak-kakak yang lain. Jadi 80 itu sudah lulus. Tapi kalau 100, coba saya sering ngajar teman-teman mahasiswa. Saya kalau ada mahasiswa dapat nilai 100, aduh gimana ya? Masa cuma ngasih A aja? Sama dong dengan yang 80 juga dapat A gitu. Akhirnya saya ajak makan. Ya, ajak makan di nasi Padang juga mahasiswa udah senang sekali. Gitu ya. Yuk kita makan yuk, kamu kok pinter banget ya. Kamu kok disiplin sekali, kamu kok hebat ya. Kamu dapat A, cuma karena kamu hebat banget, ya sudah yuk kita makan sekali-kali. Gitu ya. Makan di mana lah gitu, 40.000, 50.000 berdua ya. Gitu. 50.000 berdua itu sudah sangat indah dan wah pokoknya enak lah. Di Bogor itu kan 40.000 itu sudah sama kepala ikan kakap ya. Kepala ikan kakap itu kan enak tuh dimakan tuh. Nah ini hadis Nabi ya. Jadi Allah itu sangat suka. Kalau kita diperintah, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Se, apa ya, seoptimal-optimalnya. Ini hadisnya begini, kata Nabi. Maka sebenarnya umat Islam itu harusnya terdepan. Karena ketika menjadi tukang cilok terbaik. Maka akan laku kemanapun dijual. Jadi tukang bakso terbaik karena dia profesional. Jadi dosen terbaik. Jadi suami terbaik. Jadi istri terbaik. Jadi pembantu rumah tangga, asisten terbaik. Dan terbaik itu pasti surga. Ya, jadi status sosial itu tidak menutup peluang sama sekali. Siapapun, apapun status sosial ekonominya, kalau dia mengerjakannya dengan cara the best, terbaik, pintu surganya terbuka. Gitu ya. Jadi status sosial itu kan hanya di dunia yang sementara ini. Ya, dan itu tidak mengganggu sama sekali terhadap prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perintahnya adalah ini ya, puasa dan zakat. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah. Dan kita harus senang dengan perintah ini. Selama sebulan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk berpuasa agar menjadi orang takwa. Kemudian kita juga di dalam surah ini, kalau yang ini kan sering kita dengar ya dari ustadz-ustadz yang lain, dari kita sendiri dari kecil nih. Ini Al-Baqarah 183. Kalau yang bawahnya itu khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ini surah At-Taubah ayat 103. Perintah tentang sedekah, perintah tentang zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, salat dan zakat. Ada sekitar 24 ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk bersolat dan berzakat. Semua perintah untuk kita dan untuk kebaikan kita. Takwa ini bakal kita hidup di dunia, terlebih nanti bakal kita hidup di akhirat. Jadi Allah itu ingin kita itu sukses di dunia, dan kita itu ingin selamat nanti di yaumil akhir. Itulah takwa. Ingin kita itu dicintai oleh manusia, dan kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ya, jadi manfaatnya untuk kita. Ini perintah nih. Nah, sekarang kita ada di ujung ini ya, di ujung Ramadan. Dan di dalam sebuah hadis, kakak-kakak sekalian, bahwa ibadah itu, kehidupan itu, ataupun apapun itu namanya, itu amal ya, tergantung dari akhirnya. Jadi kalau kita ingin melihat segala sesuatu, lihat ujungnya, lihat akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi segala sesuatu itu baik buruknya tergantung di akhir. Innamal a'malu bil khawatim, ya, di akhir. Nah, sekarang kita di akhir Ramadan. Kalau hari pertama kita dapat nilai 80, hari kedua 87, hari ketiga dapat nilai 88, maka puasa-puasa di akhir ini kita harus mendapatkan nilai yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelum hari ini. Sekarang tanggal 28, 29 dan seterusnya. Itulah penentu amal ibadah kita dicatat oleh Allah atau tidak. Nah, kenapa kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang bertakwa, untuk berzakat dan seterusnya? Karena kita punya tugas kehidupan. Kita punya tugas kehidupan sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah. Ya, jadi tugas manusia ini selain beribadah itu sebagai khalifah. Bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, bahasa di Jakartanya adalah pemimpin. Apa tugas pemimpin itu? Mengelola kehidupan, mendatangkan keseimbangan alam ini, batu bara ini, emas ini, semua yang ada di bumi ini udah cukup untuk kehidupan seluruh manusia. Jadi nggak usah rakus. Pasti sudah cukup. Sama seperti kalau kita mau pergi ke Perancis, dengan tiketnya sudah cukup, makannya sudah cukup, sampai di sana berapa tahun sudah cukup. Pasti sudah cukup. Jadi bagi orang-orang yang punya ideologi yang kapitalis misalnya, jangan takut, karena Allah pasti sudah cukup itu. Apa yang membuat kita tidak cukup? Karena rakus. Kita sudah diberikan jatah 1 bulan itu 3 juta. Karena kita boros, maka nggak cukup gitu. Jadi yang membuat nggak cukup dalam kehidupan ini adalah kita sendiri, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin Allah itu berbuat zalim kepada kita sebagai hambanya. Jadi dunia ini sudah cukup. Nah, siapa yang kemudian memastikan dunia ini cukup untuk makan kita, untuk kehidupan kita, adalah kita sendiri. Itulah tugas pemimpin, tugas kehidupan. Ya, kata Nabi, setiap kita adalah pemimpin, kulukum ro'in. Di rumah kita pemimpin, pembantu pemimpin, pembantu rektor ya, asisten rumah tangga pemimpin, direktur pemimpin, laki-laki, perempuan pemimpin. Semuanya diberikan amanah dalam kehidupan. Amanah itu kan harus dijalankan, harus dikelola. Ya, dunia ini. Jadi yang disebut dengan pemimpin bukannya presiden, bukan hanya menteri dan seterusnya. Ya, kehidupannya harus seimbang dikelola. Air, tanah, ya, apapun itu semuanya tugas manusia agar terjadi keseimbangan, memberikan manfaat dan memberikan keberkahan. Gitu. Nah, kalau dikelola sama orang-orang yang bertakwa, ini semuanya akan menenteramkan hati, menenteramkan pandangan, menenteramkan jiwa dan seterusnya. Coba kalau dikelola sama orang-orang yang tidak punya keimanan, tidak punya keyakinan terhadap kehidupan masa depan, kehidupan yaumil akhir, apa yang akan terjadi? Rakus ya, gitu. Karena kita yakin bahwa kehidupan ini akan ada balasannya. Iya karena budua, iya karena stain. Ya, kemudian sebelum ayat itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin. Allah pemberi hari pembalasan. Ya, jadi sedikit banyak kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Dan balasan di dunia ini nggak akan sempurna. Coba kita bayangkan. Hukuman. Kita sekarang hukuman. Ada orang dihukum. Ada orang membunuh 90 orang. Apa kira-kira di dunia hukuman yang paling berat? Hukuman mati. Hukuman mati kok cuma 1 kali. Habis itu nggak bisa lagi kan? Tapi di akhirat sudah mati, kulitnya bercerai-berai, diganti lagi dengan kulit baru, dimatikan lagi, hidupkan lagi, ganti dengan kulit baru, disiksa lagi, dan seterusnya. Gitu. Dan di dunia nggak bisa begitu. Ada nggak orang yang bisa kemudian mematikan orang hidup? Orang mati? Nggak bisa. Jadi hukuman di dunia ini nggak seberapa, kecil. Termasuk juga pahala, kebaikan. Kalau tadi kita melaksanakan sholat subuh, sunnahnya sholat fajar, kan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nggak mungkin kita datang ke sebuah bank, Pak, ini ada uang banyak banget, seisi dunia, kan nggak bisa bang ngitung berapa rupiah. Jadi memang dunia ini bukan tempat yang 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 tepat untuk kemudian memberikan balasan, baik balasan kejahatan maupun balasan kebaikan. Yakinlah bahwa ketika kita berbuat baik, Allah sudah menyiapkan tempat terbaik di yaumil akhir nanti. Apakah usia 70 tahun nanti kita wafat, 80, 90 gitu ya. Nah, ini nanti kita akan ketemu. Termasuk juga kejahatan. Jadi takwa itu adalah zakat itu untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita, dan bekal kita melaksanakan tugas kehidupan. Ya, ya kita akan tergopoh-gopoh ya hidup ini kalau nggak punya takwa, gitu. Stres ya, gelisah ya, kemudian apa sih teh namanya yang stres, gelisah, apalagi kira-kira yang sejenis dengan itu, apalagi ya kira-kira ya, Apa? Gampang. Depresi, depresi, galau. galau ya, gitu. Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita itu diberikan kehusuan di dalam beribadah, kehusuan dalam kehidupan ini. Ada satu doa ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsya wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabulah. Ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang khusyuk, kemudian merasa cukup apa yang Allah berikan. Ini doanya ya. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicuekin gitu. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsya wa min nafsi la tasba wa min dawati la yustajabulah. Nah, ini puasa itu diarahkan ke sana. Jadi untuk kita sebenarnya puasa itu. Allah kan nggak penting untuk apa Allah mendapatkan manfaat dari saum, dari puasa itu. Nggak ada. Allah itu sangat sayang kepada kita. Ar-Rahmanir-Rahim ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Luar biasa sayangnya itu sampai Allah menyiapkan berbagai macam hal untuk kehidupan kita. Ini di Bogor sudah mendung, sudah hujan dan ada petir. Terdengar petir ya? Iya, mudah-mudahan kondusif ya. Dek, di pintunya ditutup deh, bentar deh. Nah, ini kan puasa ini ya, sahur, siang, sore, malam, 10 hari terakhir. Nah, ini kalau siklus puasa ini begini. Apa yang dilakukan kita ketika sahur? Supaya kita mendapatkan takwa. Ya, sahur itu kan sebagian orang ingatnya makan. Kalau ingatnya makan, insya Allah ibadahnya sedikit. Jadi kalau sahur yang diingat ketika bangun itu, sahur itu kan nama waktu ya. Di akhir malam, sahar dalam bahasa Arabnya itu. Jadi kalau sahur itu bangun yang diingat makan, insya Allah ibadahnya sedikit. Insya Allah istighfarnya sedikit. Insya Allah makannya banyak, nontonnya banyak, lihat handphonenya lebih banyak. Nah kalau seperti itu kan akan mengurangi nilai puasa. Siang hari, sore hari, malam hari, 10 hari terakhir. Ini saya percepat ya. Nah kemudian puasa itu menahan ya. Menahan. Nah, dari berbagai macam aktivitas. Ya, tidak hanya makan dan minum. Karena kalau hanya menahan makan dan minum, itu usia 6 tahun sampai 8 tahun pun sangat mudah. Makannya sedikit karena ngantuk-ngantukan, dia makan yang banyak ya, enggak sedikit aja gitu. Tapi dia sukses tuh. Puasanya sampai maghrib gitu ya. Walaupun sahurnya sedikit. Gitu. Sukses puasanya. Nah, ini kenapa? Karena tidak mudah memindahkan jadwal makan dari jam berapa sarapan itu? Jam 6 ya, jam 7 ya.
ke sahur tuh nggak sulit. Jadi yang sulit itu adalah menahan apapun. Saya kemarin mau beli motor ya, wah kita beli motor aja nih, tahan karena uangnya nggak cukup misalnya. Tahan dulu, jangan maksain beli motor. Tahan dulu, jangan maksain beli mobil. Tahan dulu, jangan jangan makan ini dulu. Itu bagian daripada menahan ya. Tidak hanya menahan makan dan minum, menahan marah, menahan dan lain sebagainya, tapi menahan dari sisi ekonomi itu juga penting. Kenapa misalnya sekarang kehidupan seseorang itu seperti tidak berkembang karena dia tidak mampu menahan dari sisi ekonomi, apa namanya konsumtif dan seterusnya. Nah ini kan tidak mudah ya. Nah bahkan kalau kita beberapa hadis yang ada di layar ini bahwa ada 5 hal yang akan menyebabkan batalnya pahala puasa atau merusak ya. Merusak itu ya kalau kita lagi bikin menjahit baju dirusak kan susah lagi menjahitnya ya. Udah dibikin polanya kertasnya gitu, dirusak gitu ya, dirikas-rikas. Itu kan namanya merusak susah lagi meluruskannya. Nah, ini yang merusak pahala puasa itu mengadu domba, berdusta. Ciuman ini maksudnya ini ya, apa namanya apa tuh berkumpul dengan lawan jenis tapi tidak baik itu. Bercampur itu namanya apa ya namanya ya? Ya artinya ada sesuatu yang laki-laki dan perempuan eh, yang mengandung syahwat bersumpah palsu gitu ya. Nah ini ketika puasa tidak mudah, tidak sadar hoax misalnya ya, SMS WA yang kadang-kadang isinya kurang dipercaya kita sebarkan dan seterusnya. Itu kan merusak pahala puasa, bahkan bisa menzirokan gitu pahala puasa. Ya, puasa bukannya sekedar menahan diri dari makan dan minum, ya, tapi menahan dari perkataan yang sia-sia. Kalau tidak penting ya nggak usah bicara gitu ya. Kalau penting baru berbicara. Kalau ada manfaatnya baru berbicara. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta maka ya sudah ya gimana ya tidak ada nilainya puasanya. Nah ini kadang-kadang tidak kita rasakan ya perbuatan-perbuatan ini kita apa ya kita kita hadapi dalam bulan Ramadan ini. Nah maka zakat menjadi penting. Zakat fitri ya. Kenapa fitri? Ada zakat fitrah itu, zakat fitri sebenarnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tadi profil kita nggak bagus tuh. Masih suka membicarakan kelemahan orang, masih suka tidak tidak tahan diri ya untuk kemudian melakukan sesuatu kegiatan yang tidak baik itu, tidak berhasil ditahan. Maka rahasia pertama, zakat fitrah ini membersihkan dari itu semua. Membersihkan dari itu semua. Dengan niat ikhlas dan tulus, kemudian didoakan sama ambil zakat, insya Allah dosa gibah, dosa menjelek-jelekan orang, kemudian dan lain sebagainya tadi itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya dirayakan Idul Fitri. Zakat fitri itu. Nah, zakat itu sebenarnya artinya tumbuh ya. Jadi jangan takut dengan zakat karena dia akan tumbuh, akan bersih, tumbuh dengan bersih. Tumbuh dengan bersih tanpa ada noda ya. Ada kebaikan di situ menjernihkan ya dari apa yang kita keluarkan. Nah, Idul Fitri. Idul itu kembali. Kalau Fitri itu kan sebenarnya dari bahasa iftar. Jam iftar itu kan hubungannya dengan makan. Jadi Idul Fitri itu kembali makan gitu. Kembali makan lagi. Nah, kenapa ada zakat fitri? Kembali makan lagi. Hey, besok sudah 1 Syawal, kita harus makan lagi nih gitu. Nah, Nabi dan Allah Subhanahu wa taala itu memikirkan jangan sampai mungkin ada puluhan, ada ratusan atau mungkin ada ribuan orang yang tidak bisa makan di tanggal 1 itu. Tidak bisa makan di tanggal 1 itu, ya maka Nabi Muhammad SAW itu ingin tanggal 1 itu semuanya merayakan, minimal bisa makan, ya. Makanya nanti kalau zakat tuh, kalau Teh Dini mau zakat ke fakir miskin gitu, baiknya sih
bahan pokok ya, makanan sama lauknya gitu. Kalau beras tuh sama apanya gitu, jangan sampai beras saja. Tapi ada sedekahnya. Misalnya ada gurame bakar gitu ya. Kan orang orang dua apa kadang-kadang jarang makan enak gitu ya. Di hari raya itu kita bahagiakan. Kita kan ingin ingin kasih sayang kaum duafa, ingin dicintai oleh mereka. Karena cinta mereka itu keajaiban dalam kehidupan. Ya, jadi bahagia. Jadi, nah fitrah itu fungsinya. Orang yang zakat fitri itu yang mengeluarkan hartanya itu untuk kebersihan jiwanya itu. Tidak lagi dia berburuk sangka, tidak lagi kemudian apa namanya berdusta, tidak lagi iri hati, dengki, hasad gitu. Kan itu membersihkan tuh. Itu fungsi zakatnya. Fungsi zakat fitrinya itu fitrah. Fitrah itu kan sebenarnya apa ya? Fitrah itu kebaikan. Jadi fitrah manusia itu tidak berbohong. Berarti kita jadi orang yang jujur. Fitrah manusia itu tidak iri. Berarti kita orang yang tulus ikhlas. Fitrah manusia itu tidak sombong. Berarti kita rendah hati. Itu namanya fitrah. Fitrah manusia itu misalnya senang melihat orang lain senang. Senang membuat orang lain senang. Bukan kemudian hasad. Ingin hilang nikmat dari orang lain kemudian pindah ke kita. Nah, fitrah manusia itu sebenarnya ingin senang melihat orang lain senang. Nah, fungsi zakat fitri itu adalah itu, fitrah itu. Ya, jadi fitrah itu adalah fungsinya. Nah, zakat fitri itu namanya. Gitu ya, karena urusannya dengan makan. Masya Allah, jadi Nabi itu sangat punya dimensi sosial yang sangat tinggi sekali. Ya, sangat luar biasa indahnya dalam ajaran Islam itu. Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat kepada tetangga, ingat kepada kerabat, ingat kepada saudara-saudara. Ya Allah, jangan sampai mereka tidak makan besok ya, padahal besok itu sudah tidak puasa gitu. Makanya kita berbagi, ya, berbagi harta yang kita miliki untuk dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jadi menenteramkan sebenarnya ya. Jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berzakat fitrah itu adalah agar kita tentram, agar hati kita itu lembut, ya, agar hati kita itu hidup. Hati yang hidup itu kan sebenarnya fitrah itu. Jadi kalau kita ingin melihat fitrah manusia itu hatinya hidup. Dia 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 ingin sekali membantu orang yang tidak mampu. Dia ingin sekali menyekolahkan orang yang tidak punya uang. Ya, itu fitrah. Masya Allah ini hujan besar sekali ya. Mudah-mudahan internet tidak ada masalah. Petir, gelap, hujan, apa namanya angin dan seterusnya. Kilat ya, dalam bahasa Sunda ada kilat. Kilat itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya kilat ya. Nah, apa hikmahnya dengan zakat fitri ini? Ini menjaga, merawat ya, dan menumbuhkan kasih sayang. Kita itu ingin dicintai oleh mereka, mereka pun ingin dicintai oleh kita. Kalau kita kelihatan ada kekayaan, kemudian tidak mampu dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita, maka saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan finansial, keterbatasan makanan, itu akan dalam tanda petik akan tidak suka kepada kita. Dan orang yang tidak suka itu resikonya besar. Ya, orang yang tidak suka tidak suka ini resikonya besar. Bisa cemburu, bisa terjadi ledakan dan seterusnya. Ya, makanya kenapa terjadi ledakan sosial? Biasanya karena ada orang kaya banget, miskin banget, yang kaya makin kaya, nggak pernah melihat ke yang bawah, nggak pernah membantu, nggak pernah hidup bersama-sama, nggak pernah mencium tangannya, sehingga akan terjadi kerawanan sosial. Jadi zakat itu sebagai security kasih sayang, security hubungan sosial, security emosional, ya, security kecerdasan emosional. Bagaimana kita itu dicintai oleh orang lain. Itu kan kecerdasan emosional tuh. Kita dicintai oleh orang lain mencintai kita. Itu kecerdasan emosional. Itu hikmahnya ada zakat fitri. Ya. Untuk menebar kasih sayang kepada orang miskin. Memberikan makan kepada mereka. Kemudian fungsi tadi membersihkan kesalahan ya. Ketika kita menjalankan ibadah puasa dari kata-kata yang tidak
tidak sepantasnya, kata-kata yang kotor, kemudian tadi ya ada ghibah, ada macam-macam itu kemudian dengan adanya zakat fitri ini hikmahnya semuanya kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau puasanya ini banyak apa ya, banyak maksiatnya, susah dibersihkan. Itu kan gitu filosofi zakat. Ini saya pakai baju putih ya. Kalau kotornya itu misalnya sedikit di sini, ini kan bisa dicuci tuh, bersih lagi. Itu namanya zakat tuh, mensucikan. Tapi kalau baju saya ini kotornya, tinta di sini banyak, kotoran apalagi di sini banyak, itu kan susah dicucinya. Gitu ya. Jadi zakat itu untuk mensucikan kotoran-kotoran yang sewajarnya. Seperti zakat mal misalnya ya. Itu jangan sampai ketika kita misalnya mencari harta, ada harta-harta yang haram ke bawah ke rumah kita, kemudian tidak sengaja atau dan seterusnya, ada yang dilarang dalam berbisnis kita kemakan gitu, itu dibersihkan dengan zakat. Tapi kalau di dalam bisnis banyak sekali transaksi yang dilarang kita kita labrak gitu, ini gimana membersihkannya, nggak bisa, kotor banget gitu. Pernah kan Kak Alfi kerudungnya kotor banget gitu, kan susah dibersihkan ya Kak Alfi ya, gitu. Tapi kalau hanya keringat sedikit apa gitu, itu mudah dibersihkannya. Itulah zakat sebenarnya ya. Jadi membersihkan. Kalau kotor banget, aduh saya nggak tahu ya pakai apa tuh kira-kira sabunnya. Apa ya merek sabunnya, nggak usah lihat merek ya. Tapi ya susah ya dibersihinnya. Aduh gimana ya, apalagi baju satu-satunya ya. Beli baju bagus, mahal lagi. Dikasih orang yang sangat kita cintai. Aduh kena tinta. Aduh udah deh pingsan ya. Begitulah juga hidup kita. Kita ini nggak bisa bersih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dosa ini sangat banyak. Ketika dosa ini berlumuran dengan dosa. Maka salah satu fungsi Ramadan juga puasa adalah membersihkan dosa. Maka di akhir-akhir ini kita harus banyak doa seperti ini ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Sudah berapa ribu kita baca di 10 hari terakhir ini. Jangan sampai dosanya 100, baca doa ininya hanya 20 gitu. Itu kan masih ada hutang. Yang bagus itu dosanya 100, bacanya 100.000. Nah itu Allah senang tuh. Allah sangat senang kepada orang yang memohon ampun. Itu bunyi terjemahannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya kalau kita sudah diampunin, yang tidak diminta aja diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa hukumnya membayar zakat itu? Ya wajib ya. Namanya juga perintah. Wajib bagi yang muslim ya. Kemudian diwajibkannya dulu ketika tahun kedua Hijriah. Nah, zakat fitrah ini adalah dengan satu sok kurma ya, dulu itu gandum. Jadi kalau satu sok itu sama dengan, jadi ada sekitar nanti ada satu sok itu seperti 4 kali, kita ngambil beras 4 kali gini nih, 4 kali apa? 4 kali dirau gitu ya, dirau. Nah itu satu sok itu 4 kali rauan. Nah itu standar dengan 2,5 sampai 3 kilogram beras. Dulu kurma sama gandum karena makanan pokoknya di sana adalah kurma dan gandum. Kalau di Indonesia ya makanan pokoknya beras. Kalau di Perancis apa teh makanan pokoknya teh? Makanan pokoknya macam-macam. Ada Oh pasta, ya, iya ya, macam. ya. Pilih salah satu aja ya kalau macam-macam. Sesuai yang sering kita pakai dan kita makan. Itu makanan pokok. Macam-macam ya. Soalnya belum pernah ke sana ya. Gak enak ya menerangkan zakat dengan contoh makanan pokok, belum pernah ke negara yang dicontohkannya. Tapi ada teteh insya Allah nggak apa-apa. Nah ini Abu Dawud ya, nomor hadis 1609. Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan dari tadi puasa, kata-kata kotor dan seterusnya. Nah, bentuk zakat fitrahnya itu adalah makanan pokok. Ya, kok ada yang uang? Ya, sebenarnya sebagian ulama itu bagusnya makanan pokok ya. Karena kan ini namanya juga fitri. Tadi kan fitri itu kan Idul Fitri. Fitri itu makan, kembali makan. Makanan pokok itu supaya dia bisa makan. Ya, syukur-syukur ada lauknya. Tapi juga ada para ulama kontemporer ya membolehkan dengan uang.
Apalagi tadi di Teteh ya, tadi ini di Perancis tuh bakal banyak makan pokoknya banyak gitu. Ya siapa tahu dia nggak suka nasi atau nggak suka roti, ya dia beli apalah gitu ya. Mungkin itu dasarnya. Saya kan nggak pernah makan ini, pernah makan pokoknya banyak. Kalau dikasih uangnya, setinggal datang ke warung beli gitu. Itu mungkin dasarnya. Daripada dikasih nasi, nggak dimakan, mual-mual gitu. Kalau makan nasi itu, wah, nggak enak. Nah udah mungkin pakai uang aja deh. Tapi yang setara dengan setara dengan nominal beras antara 2,5 kilo sampai 3 kilogram. Ya. Jadi zakat fitrah ini sebenarnya sodako, cuma tempat dan waktunya ditentukan. Kalau sodako yang lain, infak dan seterusnya kan tidak ditentukan. Dan paling mudah kalau ibadah amal soleh dengan sedekah ini. Tinggal ngeluarkan dompet, udah sedekahin. Nggak ada yang lainnya. Kalau sholat kan ada ilmunya gitu kan. Kalau sedekah mau udah tinggal udah sedekah aja. Cuma susahnya takut miskin kan. Karena memang manusia itu ada di dalam surah Al-Adiyat ya. Wa innahu lihubbi khairi lasyadid. Wa innahu lihubbi. Coba nanti lihat di ayat 8. Ayat ke-8 surah yang ke-100 Al-Adiyat ya. Wa innahu lihubbi khairi lasyadid. Jadi manusia itu sangat cinta banget. Cinta banget itu apa kira-kira bahasa Inggrisnya ya? Cinta banget gitu kepada harta itu. Apa ya? Pokoknya banget deh cintanya itu gitu. Bucin Ustaz. Oh ya itu mungkin kali ya. Apa tadi? Bucin. Apa itu? Budak cinta. Pokoknya banget gitu. Kalau bahasa Jawa itu banget kan kalau orang Jawa kan banget cintanya itu besar gitu kan. Itu memang begitu. Maka barang siapa yang berhasil mengeluarkan sesuatu yang dia cintai untuk orang lain itu pahalanya besar. Jadi sesuatu yang diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala agak susah melaksanakannya. Walaupun misalnya sodako ini nggak perlu ilmu, hanya mengeluarkan uang dari dompet atau mengeluarkan rekening, tapi memang susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Makanya yang berkurban itu nggak semua orang. Ya, nanti kita 3 bulan lagi mau berkurban. Itu tidak semua orang bisa berkurban walaupun uangnya banyak. Padahal sebenarnya kurban itu apa sih kurban? Kalau kita lihat dari sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail, kan Nabi Ibrahim udah lama nggak punya anak. Kemudian nikah, nggak punya anak lagi, nikah yang kedua dengan siapa tuh namanya? Siti Sarah ya. Ya. Kemudian dikasih anak tuh, namanya Ismail. Bagus, apa tuh? Pokoknya anaknya hebat gitu. Anaknya itu qurrata ayun. Suatu saat diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Kira-kira kehilangan nggak Nabi Ibrahim itu? Ya kehilangan lah. Itulah kurban sebenarnya. Jadi kurban itu ada pengorbanan. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala dan ciri pengorbanan itu adalah ketika apa yang kita miliki diberikan kepada orang lain, kita merasa kehilangan. Itu namanya kurban dan pengorbanan. Coba kalau Kak Alfi sekarang punya uang 10 juta, mau kurban kambing 5 juta. Kan kehilangan ya, aduh ya Allah sudah ngumpulin lama, aduh tabungan saya jadi 5 juta. Apalagi yang 7 juta. Ya Allah, saya sudah ngumpulin 10 tahun, di rekening saya kan 7 juta, harus kurban harga kambing 5 juta, pingsan deh saya. Kehilangan banget kan? Itu kurban sebenarnya. Kan tidak apa-apanya dibandingkan dengan anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Cuma uang 5 juta, tapi ya namanya manusia ya, wa innahu lihubbi khailasadi. Cinta banget deh yang kepada uang itu pokoknya. Kecuali kita kali ya. Insya Allah mudah-mudahan, Masya Allah ya, mudah-mudahan. Nanti suatu saat kita bisa diskusi tentang harta ya. Bagaimana cara ngelola harta. Agar lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya pengorbanan ya. Jadi ada sesuatu ya, kita dulu mencintai calon suami kita kan pengorbanannya luar biasa ya. Pokoknya suami kita ada di Aceh, kita ada di Bogor, harus naik perahu, naik kapal. Diberikan semuanya. Karena kita mencintainya. Apapun kita berikan walaupun kehilangan. Ongkos hilang, bahkan harus minjem gitu. Itulah pengorbanan. Bayangkan kalau kita berkorban habis-habisan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah itu senyum, apalagi kita yang motongnya ya. Jadi kalau kurban tuh kita yang motong tuh Masya Allah menenteramkan. Nah jadi ini ya, teteh-teteh, mbak-mbak, kakak-kakak sekalian, kurma ya, gandum,
makanan pokok lah kira-kira begitu. Sebagai kafaroh ya. Kafaroh itu maksudnya sama seperti orang bersumpah ada kafaroh. Jadi dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat wajib zakat Islam lahir sebelum terbenam matahari. Jadi kalau misalnya lahirnya setelah adzan maghrib, sebenarnya sih nggak perlu zakat. Jadi dia itu harus hidup di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi kalau misalnya seseorang lahir sebelum maghrib, nah itu dapat kewajiban zakat. Tapi kalau lahirnya maghrib ke sana nggak usah zakat. Orang meninggal setelah maghrib itu harus zakat. Sebelum maghrib nggak harus. Ya. Itu yang paling penting ya. Jadi kenapa harus dibagikannya sebelum Idul Fitri? Ya karena memang untuk hari raya gitu. Jadi ngapain kita berzakat fitrah kalau setelah hari raya? Udah kelewat maksudnya. Gitu ya. Udah kelewat. Makanya kan kalau Idul Fitri itu sunnahnya sebelum kita sholat Id, kita makan dulu tuh. Sunnahnya itu makan dulu. Baik ringan maupun berat. Tapi kalau Idul Adha, kita jangan makan dulu sunnahnya itu. Jadi nggak usah minum, nggak usah makan. Sholat aja. Nanti habis sholat motong-motong kambing, karbo, baru makan di situ. Itu bedanya dengan Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, waktunya ini ya. Waktunya itu tadi sudah menjelang Idul Fitri, kemudian sebelum sholat Id. Jadi sebelum khotib naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu dibaca. Jadi 10 menit sebelum khotib naik mimbar, sebelum sholat Id, teteh-teteh nyari anak fakir miskin, keluarga berpenghasilan sangat kecil sekali, kebutuhan finansialnya, datangin, kemudian serahkan niat, nanti niatnya ada, niat bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, bahasa Perancis nggak apa-apa, niat zakat fitrah, ya Allah, ini perintahmu, saya senang dengan perintahmu, ya Allah, saya sangat senang dengan perintah zakat ini, saya ikhlas, ini zakat fitrah saya, kemudian saya berikan kepada yang membutuhkan, semoga engkau ridho ya Allah. Itu juga udah bagus, sudah cukup. Gak usah pakai bahasa Arab. Gitu ya. Jadi syukur-syukur ditambah ya Allah, ini adalah zakat fitrah saya sebagai bentuk ketaatan saya kepadamu ya Allah, sebagai bentuk saya hanya beribadah kepadamu, sebagai bentuk saya itu hanya mencintaimu. Ini perintahmu, saya sangat senang dengan perintahmu dan saya sekarang mengeluarkan zakat di waktu yang terbaik menurutmu. Berikan ke fakir miskin. Nanti fakir miskin itu akan mendoakan kita tuh murudul. Tahu nggak teh murudul teh? Banyak sekali mendoakan kita. Itu bentuk kasih sayang. Oh, terima kasih. Mudah-mudahan. Wow, doanya itu nggak berhenti kalau nggak di stop. Senang banget ya. Ya, senang banget dia diberikan sesuatu kepada oleh kita. Pernah kan mengalami suasana spiritual seperti itu, memberikan sesuatu, kemudian ada satu ketentraman hati, ketentraman batin. Itulah dahsyatnya kita, dan itu terapi ya, terapi macam-macam ya. Jadi ini waktu zakat. Di mana zakat fitrah harus disalurkan, yang lebih baik di tempat kita ada. Kalau Teh Dini sekarang mau pulang, sekarang hari Rabu, pulang ke Jakarta, lebarannya di Jakarta hari Jumat, maka ketika datangnya Jumat, bagusnya sih, Kamis, ya bagusnya zakatnya di Jakarta. Gitu. Tapi kalau mau di sana, ya di sana. Pokoknya di mana kita berada mau menghadapi bulan Ramadan, Idul Fitri, disitulah tempat terbaik kita berzakat. Masya Allah ya, luar biasa ya. Itu kan untuk menanamkan emosi ya. Kita ada di situ offline, hadir dengan mereka, mendekatkan hati, mendekatkan ukhuwah, mendekatkan kasih sayang. Enggak harus saya mau zakat di mana gitu, jauh gitu. Itu kan tidak nyambung, tidak susah menyambungkan kasih sayangnya itu. Walaupun diperbolehkan. Ya, tapi yang paling keren, yang paling dahsyat, yang paling hebat di mana kita ada. Ya, di mana kita ada. Ini udah 45 menit belum nih? Udah ya kelihatannya ya. Masya Allah, udah. Ini yang terakhir. Ke siapa zakat fitrah diberikan? Ini ada ayatnya ya. Coba kita baca ayatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal
alaiha. Jadi fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorimin, fisabilillah, ibnu sabil. Ini kelompok-kelompok yang diberikan zakat fitrah. Kemudian apa namanya? Karena ini makan sangat baik kalau diutamakan untuk fakir miskin. Ya, yang memang betul-betul dia punya keterbatasan makanan, ya, punya keterbatasan minuman, punya keterbatasan kebutuhan pokok, ya. Mereka insya Allah sangat membutuhkan. Mungkin kita jarang bersinggungan dengan mereka ya, karena kehidupan kita lingkarannya berbeda. Gitu. Lingkaran kehidupan kita berbeda. Tapi ribuan mungkin jutaan orang yang bersinggungan dengan mereka. Emang ada manusia hari ini yang tidak bisa makan? Kita nggak membayangkan ya, karena kita tersekat oleh status sosial kadang-kadang, tersekat oleh sehari-hari kita ada di rumah, sehari-hari kita ada di kantor, dari kantor naik mobil, naik tol, dari tol cuma bayar tol, turun, hari Minggu jalan-jalan ke rumah makan. Jadi akses ke mereka itu sangat sangat kecil sekali, hanya baca dari media massa saja. Padahal sebenarnya yang membutuhkan bantuan tangan kita itu banyak sekali. Saya kira ini ya yang bisa disampaikan. Kok nggak bisa bergeser lagi ya PowerPoint-nya? Nah ini doanya ya. Ini doanya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Kalau sendiri untuk istri ada lagi doanya. Sekali lagi ini doanya bisa dirubah jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Ya Allah, saya zakat fitrah ya, karena ini perintahmu, segini ukurannya juga karena telah dicontohkan oleh nabimu. Saya menyerahkannya kepada amil, saya menyerahkannya langsung kepada fakir miskin, sesuai dengan ketentuan yang dari nabimu. Udah, itu udah selesai. Gitu ya. Itu tadi nih barangkali yang bisa disampaikan pada kajian hari ini. Tadi mulai 3:30, sekarang sudah 4:30. Saya kira pas yang 45 menit ya, mungkin lebih sedikit. Terima kasih telah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat, membawa kepada kebaikan, juga membawa kepada keberkahan untuk diri saya sendiri yang sedang belajar memperbaiki diri, belajar memperbaiki kehidupan ini agar senantiasa lebih dekat lagi dengan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Andang, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan atas ilmunya tadi. Bagus juga tadi dikaitkan dengan puasa ya. Jadi kita ada sedikit ilmu masukan juga mengenai zakat tadi. Baik, bagi yang ingin bertanya bisa secara langsung ataupun via chat, dipersilahkan. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa mendengarkan pantun dari Mbak Berta ya. Mbak Berta ada pantun Mbak Berta? Mbak Berta? Mana Mbak Bertanya nih? Siap, Mbak Dini. Maaf. Pantun. Siap. Siap. Assalamualaikum. Belum gambarnya. Maaf, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Ramadan kembali bersuah di Majelis Ilmu Berbasis Agama. Ustadz Andang bersuah kali kedua, zakat fitrah menjadi bahasan tema. Sambal bawang si sambal mata disaji dengan gorengan gurita. Puasa dan zakat adalah perintah kita laksanakan dengan sukacita. Membaca Al-Quran dengan mengeja, di sela persiapan jelang menikah. Kemana-mana takwa dibawa serta, jadikan hidup seimbang dan berkah. Hadiri pengajian bagi yang leluasa, dalam kebaikan mereka berlomba. Bertahan dari perusak pahala puasa, gibah dusta sampai adu domba. Pulang Perancis rengginang dibawa, atau sekedar membawa cerita. Zakat fitrah membersihkan jiwa, dimensi sosial tentramkan kita. Harum semerbak bunga dahlia, dipetik diletak di dalam wadah. Hikmah zakat sungguh nyata mulia, merawat kasih sayang tiada bersudah.
Musim semi bunga mekar berwarna. Matahari mulai kuat bercahaya. Zakat fitrah perintah wajib dilaksana, berderma harta yang membuat kita kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Berta. Masya Allah. Walaupun tadi sempat telat Mbak Berta ya, tetap aja ya. Terus apa namanya, pantunnya masih bisa dikerjakan ya Mbak Berta ya, luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita masuk dalam tanya jawab. Bagi ingin yang bertanya, silahkan. Sini sudah ada sebenarnya pertanyaannya. Yang datang yaitu dari Tehlin. Tehlin menanyakan yaitu, Assalamualaikum Pak Ustadz, Teddy dan sahabat-sahabat. Oh, mohon izin pamit, bukan bertanya. Oh, salah, mohon izin pamit. Ya, baik. Silakan Tehlin, kalau ada keperluan, mangga. Baik, Ustadz, kalau gitu saya mau bertanya begini, Ustadz. Kan biasanya saya selalu zakat fitrah itu di Indonesia. Karena dengan pertimbangan di sana itu banyak yang membutuhkan dibandingkan dengan yang di sini, di Perancis, gitu kan. Nah, hanya tahun ini saya zakatnya di Perancis karena ada apa sih namanya, Perhimpunan Masyarakat Islam PMIIP yang mengumpulkan zakat fitrah. Jadi saya memberikan zakat fitrahnya itu lewat PMIIP. Dan itu saya berikannya itu lumayan ya Ustadz ya, udah minggu lalu malahan karena dibatasi. Jadi dibatasi oleh mereka harus dikumpulkan sebelum tanggal 19 katanya begitu kan. Jadi saya memberikan zakat tersebut. Hanya saya baru ingat Ustadz pada saat memberikan saya sih ada niat gitu ya. Bukannya kita ada namanya ijab ya Ustadz ya. Di situ sih baru ingat bahwa kayaknya ada kekurangan di situ, tidak ada ijabnya gitu loh. Jadi pada saat saya memberikan, saya yang memberitahukan bahwa ini adalah saya membayarkan zakat untuk 4 orang, namanya ini sudah. Kemudian disampaikannya yaitu terima kasih atas zakatnya, barakallah. Tapi kok apa wajib nggak sih ijab itu sebenarnya gitu loh? Gimana Ustadz? Ya, terima kasih Teh. Ya, jadi yang pertama memang tadi ya sudah disampaikan zakat fitrah itu baiknya di mana kita berada. Ya, baiknya ya di mana kita berada. Itu sangat baik, sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Teteh udah tepat. Walaupun nanti sesekali kayak tadi pertimbangan harus di Indonesia karena pertimbangan ada saudara kita yang betul-betul miskin, tidak ada masalah juga. Ya. Tapi kalau dilihat dari tahapannya itu, tahapan pertama ya di tempat kita berada. Nah, kapan pembayaran zakatnya? Itu dari mulai Ramadan sudah nggak apa-apa. Jadi tanggal 1 Ramadan mulai zakat nggak apa-apa. Itu namanya antisipasi. Ada waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling sempurna itu ketika azan maghrib sampai mau dilaksanakan sholat Idul Fitri, itu waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau bisa, kalau nggak pun nggak apa-apa. Ya. Niat tadi nggak apa-apa dalam hati, ya mau bahasa Indonesia, bahasa Arab nggak apa-apa. Kemudian sudah cukup itu kalau niat tuh. Masukin sekarang kan banyak zakat online ya. Pencet handphone kita, niat dalam hati, seret handphone. Sampaikan ke lembaga zakatnya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah ngirim segini rupiah untuk zakat fitrah saya dan anak-anak saya, gitu, suami dan seterusnya. Mohon diterima dengan baik ya. Terima kasih ya. Kemudian didoakan. Itu sudah cukup. Akad silakan lebih baik kalau offline ya, salaman gitu ya, didoakan. Karena memang di dalam surah At-Taubah itu tadi ada kewajiban untuk mendoakan. Ya, mendoakan yang berzakat agar diberikan keberkahan, hartanya disucikan ya sebagaimana memang hikmah dan anjuran berzakat, mensucikan jiwa. Makanya kenapa zakat itu menumbuhkan? Karena coba kita bayangkan ya, ini rahasia yang kedua mungkin. Kenapa zakat itu tumbuh, kemudian bersih, kemudian berkembang gitu ya? Karena memang kalau hati kita sudah bersih, sudah tidak ada iri hati, sudah tidak ada dusta, itu kan tingkat terbaik untuk menjalankan kehidupan dengan sempurna. Jadi orang yang punya kebersihan hati, nggak ada yang bisa menutupi kesuksesannya. Orang yang hatinya sudah bersih, sudah lembut, sudah hidup, nggak ada yang bisa menutupi kesuksesannya. Baik kesuksesan secara finansial, kesuksesan secara keilmuan, maupun kesuksesan pada aspek-aspek yang lainnya. Pada aspek-aspek kebaikan hidup yang lainnya. Jadi sangat logis sekali kalau zakat itu tidak memiskinkan, tidak membuat kita banyak pikiran,
tapi justru mensucikan, menumbuhkan, mengembangkan, dan menambah. Gitu. Jadi Masya Allah. Dan ini wajib ya bagi yang memang betul-betul mampu ya, dan memang ada mampunya itu kalau zakat fitrah. Kalau hari ini sore ini saya ada makan untuk cukup untuk makan itu sudah lebih. Jadi tidak harus punya rekening, tidak harus punya macam-macam. Kecuali zakat mal ya. Kalau zakat mal itu memang harus ada ketentuannya. Dan memang ini harus juga kita bahas penting. Karena kalau zakat nggak dikeluarkan, khawatir. Dan kita yakin ya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil dengan cara paksa. Jadi kalau kita punya uang, punya harta yang berkembang, kemudian tidak dizakatin dengan baik, hitungannya dengan tepat, maka Allah akan memaksa dengan cara-cara yang tidak kita inginkan. Ya, dan ini sangat kita tidak ingin. Situasi seperti ini. Akad sangat baik, ya, karena sekarang zamannya fikih online, ya, kemudian tidak harus offline, itu tidak ada sah sempurna ya, dengan transfer, dengan transfer kemudian atau langsung datang, tidak ada akad nggak apa-apa. Yang penting niat. Dan lembaga zakat yang bagus biasanya dia akan telepon. Terima kasih ya sudah masuk uangnya. Kalau tidak ditelepon biasanya ada WA. Terima kasih zakat Anda sudah masuk. Kami mendoakan agar ini gitu ya. Nah kalau itu bagus sekali. Karena ada doanya juga ya. Kalau kita membaca zakat itu. Apa doanya? Azzarakallahu fima atoita wa baraka fima atoita wa ja'alahu lakatahuro. Itu adalah doa kita menerima zakat. Ya. Doa ketika kita menerima zakat, mendoakan yang membayar zakat. Ya Allah, terimalah zakat fitrahnya ini, ketulusannya ini, niatnya ini, dengan pahala yang terbaik, dengan keberkahan yang terbaik, hartanya menjadi suci, jiwanya menjadi suci, kemudian amal puasanya ketika bulan Ramadan, kekurangan-kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah sempurna. Insya Allah. Demikian ya. Baik, Ustadz, cukup jelas. Jadi bagusnya memang Ustadz, lain kali mungkin untuk tahun depan saya bisa Ustadz ya, misalkan dibilang zakat fitrahnya itu di Perancis 7 euro satu orang, berarti saya bisa beli makanan dengan lauk pauknya 7 euro gitu ya. Terus saya berikan langsung gitu ya Ustadz ya. Mungkin itu jauh lebih Bisa. baik misalkan sebelum sholat maghrib kali ya, soalnya sini maghribnya malam banget Ustadz kan, malam-malam kelayaban takut juga ya kalau di Perancis. Jadi boleh ya Ustadz ya gitu ya. Boleh. Nah sebenarnya lebih baik lagi sebenarnya ke lembaga zakat. Karena kan lembaga zakat itu sudah punya data. Lembaga zakat itu sudah punya data, mana yang miskin banget, mana yang kurang miskin, mana yang agak miskin. Dia sudah punya data, sehingga nanti akan lebih tepat menyalurkannya. Walaupun kita akan langsung, itu juga bagus. Kita akan bersalaman dengan mereka, akan menebarkan optimisme kepada mereka, akan mendoakan mereka juga, mereka akan menatap kita, tatapan mereka juga optimis bagi kehidupan kita. Jadi ini luar biasa. Ya, sama lauknya boleh ya, tapi kalau lauknya baiknya jangan mengurangi yang tadi 2,5 sampai 3 kg ya. Itu tambah sedekahnya aja. Jadi kalau misalnya dirupiahkan 42.000 di Indonesia, itu sudah ada berasnya, ya beli sarden atau beli spaghetti ya, tambahan-tambahannya, beli buah gitu ya, biar dia bisa merayakan Idul Fitri dengan cukup menarik, dengan cukup baik. Gitu. Tambahannya itu sedekah. Baik Ustadz. Tapi zakat yang kita berikan di Prancis juga buat disalurkan ke Indonesia sih Ustadz sebenarnya dari dompet duafa gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Karena itu sudah kalau sudah ke Amil sudah lebih paham dan ada fikihnya, kira-kira ke siapa harus disalurkan. Ada orang-orang berilmu di situ yang kemudian memutuskan kepada siapa harus disampaikan. Baik, jadi buat berhati-hati lebih baik memang ke badan zakat ya. Karena sudah yakin. Baik Ustadz. Baik, kita langsung ke pertanyaan dulu ke Ibu Dara, setelah itu nanti ke Mbak Berta, baru setelah itu ke Mbak Berta, kemudian ke Teh Dewi. Baik, dari Bu Dara dulu, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkait info terbaru dari Ustadz terkenal Indonesia yang beredar di sosmed, apakah membayar zakat harus berupa bahan mentah seperti beras di Indonesia dan tidak diperkenakan berupa uang? Ya, Ustadz, mana banyak nih desas-desusnya, katanya jangan ngasih uang. Kalau dalam bentuk beras, berapa banyak per kepala? Karena Pemda DKI menetapkan 2,5 kilogram, tapi disetarakan 45.000. Padahal harga beras kualitas lumayan, setahu saya sekitar 12.500 per kilogram. Apakah itu juga termasuk lauk pauknya? Jika kau
Jazakallah khair Ustaz. Nah, Ya gimana? baik, baik terima kasih. Ya zakat itu kan kalau kita makan dengan beras per kilo yang mahal, ya zakatnya juga yang mahal. Artinya yang setara dengan yang kita makan. Jangan sampai kita makan beras kualitas nomor satu, kita zakatnya kualitas nomor dua atau nomor tiga. Itu sangat nggak baik. Jadi zakat sesuai dengan apa yang kita makan. Kenapa ada MUI mengeluarkan fatwa? Karena MUI itu kumpulan orang-orang hebat, orang-orang saleh, orang-orang pintar, orang-orang berilmu. Dia sudah mempertimbangkan berbagai macam pertimbangannya, kemudian mengambil keputusan. Biasanya ada dalam sebuah SK ya diedarkan, ikutin aja itu. Ya, ikutin majelis ulama setempat, baik nasional maupun wilayah, provinsi atau kabupaten kota. Ikutin itu dengan sebaik-baiknya, mereka sudah mendiskusikannya dengan latar belakang dan seterusnya, ya sehingga menetapkan itu. Kalau harga beras kan tadi saya lihat banyak harga beras tergantung makanan kita yang dipakai. Tapi ketika kita mengikuti MUI, ya sudah ikutin saja MUI. Nah, kalau kita misalnya mau berupa beras, tidak berupa uang, beli beras yang terbaik. Sesuai dengan yang kita makan sehari-hari. Ya, sesuai dengan yang kita makan sehari-hari. Kalau mau uang, ikutin kebijakan dari Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama setempat, yang sudah memikirkan, bermusyawarah, mungkin berjam-jam, ambil keputusan. Mereka lah yang mewakili semua urusan umat manusia, semua urusan zakat ini. Ambil keputusan, kita ikutin keputusannya. Inilah harga yang kemudian terbit segini rupiah, segini dolar, gitu misalnya ya. Jadi tidak kemudian ini harga beras segini karena ada beda-beda. Nah, lauknya itu sih sedekah aja. Kalau sedekah itu maksudnya tambahan. Ya, tambahan. Ya, itu barangkali ya. Baik, Pak. Semoga cukup jelas ya, Bu Dara. Boleh Baik, Mbak Dini? Boleh Mbak kenapa? Dini? Tadi yang tadi mengenai apa namanya mengenai yang utama apakah kita dengan bahan makanan mentah karena terkait dengan apa yang tadi saya katakan yang video viral itu banyak sekali apakah bisa dengan uang gitu? Belum terjawab. Ya, Maaf Pak Ustaz. ulama ada dua pendapat ya. Imam Hanafi itu membolehkan dengan uang. Dengan tadi pertimbangannya tadi. Kalau Imam Syafi'i dan imam yang lainnya adalah dengan makanan pokok. Ya, karena memang secara terminologi dan secara bahasa zakat fitri itu adalah kembali untuk makan. Setelah puasa besok makan ya, jangan lupa ini uang ini makanannya nih. Itu. Jadi memang makanan harga pokok. Kalau misalnya dengan uang khawatir misalnya dia susah nyari warung gitu dan seterusnya repot gitu, merepotkan fakir miskin. Malah jadi nggak bermanfaat. Tapi tadi ada pertimbangan, kayak Teh Dini misalnya makanan pokoknya banyak nih di Prancis. Dengan uang mungkin dia akan memilih makan mana yang akan dibeli. Jadi dua-duanya baik ya. Saya sendiri lebih senang dengan bahan makanan pokok. Tapi kalau ada orang yang punya keyakinan dengan uang, itu juga baik. Dua-duanya baik dan punya dasar yang rasional, punya dasar yang baik ya, dan memang ulama yang memutuskan pendapat ini. Jadi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, dua-duanya bagus. Yang bayar zakat dengan uang, doakan agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang bayar zakat dengan beras, doakan juga agar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya tidak ada masalah. Dengan uang, asal jangan dengan sarden aja ya. Atau dengan lain ya. Itu ya Mbak Dara ya. Sehat Mbak Dara. Mbak Dara di mana sekarang posisinya sama di Prancis? Betul Pak, di Marseille Pak. Ya, sehat dan bahagia bersama keluarga ya Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih jelas sekali Pak Ustadz kalau begitu. Baik. Saya bukan Ustadz ya, ini tadi ini bukan Ustadz, ini sedang belajar dari Ustadz. Makanya pakai peci. Ya silakan. Baik. Langsung ke Mbak Berta. Silakan Mbak Berta. Ya, Ustadz, Assalamualaikum. Saya mau tanya ini tentang mu'alaf. Misalnya ada mu'alaf. Ini nggak pakai pantun dulu sekarang. Ya silakan Mbak. Sekali orang menelpon. Ini apa namanya Ustadz? Bagaimana dengan orang mu'alaf itu kan wajib berhak menerima zakat ya Ustadz? Ya. Bagaimana kalau mu'alafnya orang kaya? Iya, ya nggak apa-apa. Ya, yang pertama kan judulnya juga mu'alaf, bukan mu'alaf orang miskin. Mu'alaf. Jadi nggak apa-apa ya walaupun menolak ya Ustadz?
Biar Mbak Alberta nanti lebih dekat hatinya dengan mualaf, lebih kasih sayangnya lebih nyambung. Ini loh dari umat Islam itu ada satu konsep namanya seperti ini, terima dengan baik ya. Ini bukti Oh, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Gitu. oh gitu. Terus yang Ya. kedua Ustadz, bagaimana Nah, dengan tapi kalau ajaran? mualafnya sudah agak lama ya jangan dikasih lagi. Udah kaya, udah lama ya jangan. Udah. Ya kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih mungkin ya 5 tahun ke sini mungkin masih perlu dirawat hatinya, Oh, ada perlu batasan dirawat seperti itu. semangatnya dengan salah satunya dengan zakat fitrah seperti ini. Pak Siap. Berta punya sahabat yang baru masuk Islam. Oh, insya Allah saat ini belum, sudah lama-lama sih Jadi Ustadz. kalau ada dicium, dipeluk, ini zakat dari saya gitu. Siap, siap Ustadz. Ini Ustadz ada lagi pertanyaan tentang ini. Sekarang itu banyak ya poster-poster gitu. Berzakatlah untuk pembangunan ini, pembangunan rumah tahfiz, pembangunan ini itu bagaimana Ustadz dengan konsep seperti itu? Ustadz, apakah dibolehkan Itu, dalam Islam? itu sedekah, Zakat gitu Ustadz dibilang enggak, bukan ya? bukan itu sedekah. Walaupun waktunya diminta pada saat ini ya Ustadz ya, karena mungkin karena sekarang ini banyak orang bersedekah gitu mungkin ya. Iya, jadi sekalian. Jadi sekalian dia kan zakat itu ada dua ya, zakat fitri, zakat fitrah, kemudian yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal ini harus ada ketentuannya. Nah, mungkin ada orang dia zakat fitri juga, kemudian zakat mal juga. Nah, zakat ini memang harus sesuai dengan pasal 28 asnaf tadi itu. Tapi kalau sedekah ke siapa saja. Jadi sedekah itu zakat juga bagian dari sedekah ya terminologinya ya. Tapi zakat ini ada ketentuannya, ada prosedurnya. Kalau sedekah saja infak itu nggak ada prosedurnya. Ini ada uang ya berapa juta buat apa tahfidz buat apa silahkan. Itu tidak ada ketentuannya. Yang penting ikhlas. Dan uangnya uang haram, uang halal. Maaf, uang halal. Uang haram nggak bisa untuk zakat, nggak bisa untuk apa-apa. Jadi misalnya kalau koruptor nih, apa ada sedekah anak yatim apa itu nggak bisa juga ya Ustadz ya. Tapi kan kita nggak tahu ini koruptor dari mana uangnya. Jangan-jangan ada juga yang halal. Jadi terima Tahu-tahunya, saja. Misalnya nih ada teman kita koruptor, divonis koruptor, mau zakat, terima saja. Jangan mengambil kesalahan. hmm, Kan kita nggak tahu. Emang 100% dia koruptor. Jangan ditanya, ini dari korupsi ya gitu. Jangan, nanti dia tersinggung malah ya. Terima saja, terima kasih, dan doakan. Kecuali dia terus terang, ini hasil korupsi ini gimana saya mau zakat. Ya, sekarang ke sana aja, jangan ke sini pusing saya gitu ya. Gitu, pilihin ke yang lain aja. Kalau dia terus terang gitu ya. Kalau nggak terus terang diterima aja. Jangan dikorek-korek ya, kasihan ya kalau dikorek. siap siap Ustadz. Siap, makasih Ustadz. Ini Mbak Berta ini semangat sekali ya. Ini di mana sekarang posisi Di juga di Macedonia Ustadz, di Balkan. Masya Allah. Di Iya, Balkan. iya. Makasih Jam, Ustadz. jam berapa di sana sekarang? Sama Ustadz dengan Prancis. Sama ya. Iya, iya. Sama jamnya, cuma buka puasanya lebih dulu sih. Iya, iya. Lebih dulu ya. Ya, jamnya sama, buka puasanya lebih dulu sini. Iya, Iya. Masya Allah. Ya, Kasih. sehat dan keluarga bahagia, Mbak Berta. Amin, amin. Untuk semuanya juga, Ustaz. Iya. Ustadz, Alhamdulillah, terima kasih jawabannya tadi. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Ustadz. Baik, pertanyaan datang dari Teh Dewi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana seandainya lupa membayar, aduh ini kenapa keluar, membayar zakat pada waktunya dan baru ingat setelah sholat Idul Fitri. Nah, jadi sodakoh dong ya Ustadz ya. Iya, dulu jangan lupa ya, diusahakan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari mulai 1 Ramadan sudah boleh zakat. Kalau lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mengakui ini salah, ini kelalaian saya bertobat, menyesal, menyesal, menyesal gitu. Ya, kemudian bersedekahlah karena sudah nggak bisa lagi, ya sudah. Itulah kalau ada ketentuan seperti itu. Samalah kita kalau sudah naik kereta jam 4, datang jam 4 lebih 10, nggak bisa dia bawa sama kereta api ya. Pesawat juga sama, nggak bisa. Jadi ada ketentuannya. Ya salah satu dengan bertobat. Baik, semoga cukup jelas ya Teh Dewi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya ingin bertanya, setiap tahun saya membayar zakatnya ke masjid di kampung, tempat tinggal mantan pegawai saya dulu. Kirain mantan pacar tadi. Apakah ini diperbolehkan dan sah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustaz? Ya nggak apa-apa, tadi sudah terbahas. Cuma lebih utama di tempat sendiri. Di tempat fisik kita ada.
Di tempat bisa kita ada. Nah kalau itu memang agak susah karena kita sibuk ke kantor, kerja dan seterusnya nggak sempat jauh gitu, apalagi di luar negeri misalnya, ya sudah nggak apa-apa. Transfer ke rumah, di rumah minta disalurkan ke fakir miskin. Ya, tapi yang keren, yang bagus, yang abdol itu di tempat di mana kita berada. Baik. Baik, Ustaz, saya punya pertanyaan dulu suka ada orang ngomong begini, aduh kita udah dibayarin zakat fitrahnya sama orang tua gitu. Iya, Dulu ada teman yang pernah bertanya kalau nggak salah, udah dibayarin sama orang tua zakat fitrah satu keluarga kita semuanya. Nah itu gimana Ustaz? ya nggak apa-apa, bagus. Boleh ya berarti ya kalau kayak gitu. Boleh, tapi gini, maksudnya kalau kita sudah mandiri, kita sudah besar, sudah mampu, ya itu kan bukan tanggungan orang tua. Yang anaknya belum balik, itu tanggungan tanggungan siapa namanya orang tua. Tapi kalau sudah gede kayak kita, ya kita baiknya zakat sendiri dengan niat sendiri, gitu ya. Kalau saya punya anak 4, 5, atau kakak-kakak di sini ada yang punya anak berapa masih kecil-kecil, ya, cerita nanti ketika di SD, ah gue udah bayar zakat nih sama bokap gue, nah, itu nggak apa-apa kalau gitu karena masih SD. Tapi kalau sudah kayak kita nih, 40 tahun, wah gue enak banget ya, bokap gue udah bayarin nih. Nah itu nggak enak lah dengarnya juga. Ya karena kita sudah balik, sudah mampu, ya kita sendiri harusnya yang kemudian berzakat. Nah kalau memang dibayarin sama orang tua, jangan lupa niat. Ya, niat. Terima kasih mah telah membayarkan zakat. Kemudian dalam hati meniat, ya Allah terimalah zakat yang sudah dibayarkan sama mama ya sebagai zakat saya. Kemudian apa namanya catat sebagai zakat kita. Nggak ada apa-apa. Ya yang penting niatnya jangan lepas. Niat jangan lepas. Segala sesuatu niat menjadi penting. Apalagi dalam urusan zakat ini. Baik. Baik Ustaz, zakat fitrah itu dibayar satu kali ya Ustaz ya? Nggak bisa misalkan kita mau bayar di Indonesia satu kali, bayar di Prancis satu kali gitu. Boleh nggak Ustaz? Satu kali aja. Ya. Satu kali aja berarti ya. 2 kali karena sedekah ya. Jadi banyak pintu untuk berbuat baik itu. Ada zakat Baik. fitrah, ada sedekah, ada infak, ada wakaf dan seterusnya. Baik Ustadz, terima kasih Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz menyambung tentang zakat bahwa lebih baik disalurkan di tempat kami berada. Sedangkan setahu saya lembaga zakat di sini mereka akan menyalurkan ke negara lain yang membutuhkan. Karena itu kami menyalurkan langsung ke Indonesia. Untuk berikutnya, apakah lebih baik kami titipkan di Amil di tempat kami berada karena zakat tahun ini sudah kami berikan ke du'afa di Indonesia. Ya, seperti tadi saya Iya, bilang Ustadz bahwa membayarnya di sini, tapi di dompet duafa juga akan memberikannya sebenarnya ke Indonesia gitu. Gimana Ustadz? nggak apa-apa kan mereka punya dasar ya. Jadi misalnya dekat itu kan bisa dekat satu desa, bisa dekat satu kecamatan, bisa misalnya kecamatan ini ada yang paling miskin di mana gitu, satu kecamatan, ada satu kabupaten, ada satu provinsi, ada satu Indonesia. Kalau kita zakat bayar ke Bajnas pusat, berarti yang dekat se-Indonesia. Kalau misalnya nanti konteksnya internasional, kira-kira dari negara ASEAN itu atau negara segini ini, mana yang paling dekat yang perlu kita bantu? Itu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Jadi yang paling nyaman memang diberikan kepada lembaga zakat formal pemerintah karena mereka punya data dan tahu yang tepat kemana ini harus disalurkan, harus diberikan. Kalau kita bisa dan bagus juga, khawatir kita salah gitu. Kan kita nggak punya ilmunya, nggak punya ilmu menilai orang miskin ini tepat apa enggak. Misalnya di daerah kecamatan apa gitu. Apakah betul-betul mereka yang membutuhkan itu? Kan kita nggak punya data. Jangan-jangan ada di sana lagi yang membutuhkan. Jangan-jangan di sana ada lagi gitu. Nah, kalau Bajnas, kalau lembaga zakat, dia tahu tuh memotret mana yang harus diberikan. Iya, Baik Ustadz, kalau begitu. Ada lagi pertanyaan berikutnya mungkin Teh Alfi ada yang ingin bertanyakan? Iya, Teh. Terima kasih, Teh. Kebetulan nih, baru kepikir tadi. Saya kayaknya perlu diingatkan nih, Ustadz, untuk penerima zakat. Apakah harus Muslim atau bisa non-Muslim? Karena kalau misalnya di sini mau menyalurkan zakat secara langsung, sepertinya agak susah ya untuk mencari apakah dia benar-benar Muslim atau tidak. Itu, Ustadz. ya kayaknya yang merayakan Idul Fitri kan Muslim ya. Nah, yang merayakan Idul Fitri itu yang berpuasa itu Muslim, karena non Muslim kan tidak berpuasa ya. Jadi memang disalurkannya kepada yang sedang berpuasa yang merayakan Idul Fitri itu adalah saudara-saudara kita yang Muslim. Hei, hari ini sudah selesai puasanya ya.
Masya Allah, besok sudah buka lagi, makan seperti biasa. Aduh, makanya ketika zaman Rasul kan begitu. Ya Rasul, boleh nggak saya puasa lagi hari ini? Ini kok pertanyaannya kurang bagus ya, kata Rasul. Tapi Rasul karena Rasul itu tahu, oh dia nggak punya makan. Jadi dia dia bertanya seperti itu karena dia nggak punya makanan lagi, sehingga mau puasa lagi tanggal 1 Syawal karena kan itu dilarang, ya kan? Nah, maka zakat ini untuk mereka yang merayakan. Kecuali daging kurban kayaknya sepertinya boleh dibagikan kepada non muslim. Kalau nanti Teh Alfi mau kurban sapi ya, tetangga ada yang non muslim itu silakan diberikan. Ya, berapa kantong gitu ya. Diberikan silakan dinikmatin. Tapi kalau yang ini kelihatannya karena yang merayakan dari Idul Fitri itu adalah yang merayakan yang berpuasa, maka diberikannya kepada yang berpuasa yaitu muslim. Teh Alfi. Ini Teh Alfi sama keluarga ya di sana? Iya, Ustadz. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat dan bahagia terus bersama Amin. keluarga. Mohon doanya. Ya, selama ini kami awalnya dulu zakat ke Indonesia ya, karena nominalnya kan lumayan ya Ustadz ya. Kalau di sini dulu dari 5 euro dan sekarang 7 euro kalau dikalikan 4 ke Indonesia itu sebenarnya lebih besar gitu. Tapi kemudian ya dari kajian-kajian saya jadi mungkin lebih baik zakatnya di negara tempat tinggal kan. Dan tapi kemudian ternyata ya memang seperti tadi Teh Diba katakan dan Teh Dini juga ya, meskipun saya juga zakatnya di Sekur Islamik itu amilnya Perancis gitu istilahnya ya, itu mereka juga ternyata tidak sepenuhnya disalurkan ke Perancis saja, tapi juga ke negara-negara yang di sekitar sini juga, Ustaz. Ya, dia melihat Ya, konteksnya ya. lebih makro, jadi dia kan konteksnya internasional. Konteksnya internasional. Kalau kita konteksnya adanya di lokal. Ya, kita percaya kepada para ulama yang sudah bermusyawarah memikirkannya dengan seksama, dengan hikmah, dengan baik. Insya Allah itu yang terbaik. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, tadi Teh Alfi kan menyinggung sedikit mengenai nominal. Itu juga jadi banyak alasan ya Ustadz bagi teman-teman juga mungkin yang di Perancis istilahnya kenapa memberikan zakatnya di Indonesia. Karena kalau di Perancis misalnya 7 euro itu cuma bisa untuk makan sekali. Tapi kalau misalnya di Indonesia dari 7 euro itu jadi sisanya bisa buat sedekah gitu. Nah, itu gimana Ustadz pertimbangan seperti itu gitu? Ya, makanya zakatnya di Perancis saja. Baik, jadi buat lebih aman ya Ustadz ya, sebaiknya ya. Zakatnya berarti di Perancis. Baik, kalau begitu kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin tidak ada pertanyaan lagi sepertinya ya. Dan waktunya juga sudah pukul 12. Baik Ustadz. Baik Ustadz, kita sudah sampai penghujung. Silakan memberikan kesimpulan dan juga mohon doanya Ustadz. Mangga. Baik, Masya Allah, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk silaturahim kembali dengan Teteh, dengan kakak-kakak semua di sini, di forum kajian Perancis. Yang pertama, kita harus sekuat tenaga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti bahagia, Allah pasti senang kalau perintahnya kita laksanakan dengan sekuat tenaga dan sebagus mungkin. Sebagaimana senangnya kita ketika memerintah orang lain, saudara kita melakukan sesuatu. Kalau Allah sudah senang, insya Allah apapun yang kita inginkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seberapapun dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat dan puasa ini merupakan dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita harus mampu menjawabnya, harus mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sayang kepada kita. Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan jiwa. Ya, kenapa fitrah? Karena kita kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia itu ingin hidup dalam suasana kasih sayang, ingin tidak ada dengki, tidak ada iri. Fitrah itu tidak ada hasad, fitrah itu tidak ada kedustaan, fitrah itu selalu ingin mendoakan orang lain, fitrah itu selalu kontak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah itu ingin selalu berbuat baik. Itu namanya fitrah. Fitrah manusia itu seperti itu. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, sehingga disebut dengan zakat fitrah. Ya, fitri kemudian fungsinya sebagai fitrah. Kemudian alhamdulillah tadi sudah diskusi ketentuan-ketentuannya.
dan syarat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini semua menjadi kebaikan dan sekali lagi bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tadi di mukadimah, di pengantar, kajian ini bisa mendekatkan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW kelak di yaumil akhir. Ya. Kelak di yaumil akhir. Dengan niat tulus dan ikhlas, fisik kita akan dekat dengan Rasul, kemudian hati kita akan dekat dengan Rasul, dan kalau dekat dengan Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan, di mana nanti kita hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seberapapun problemnya hidup nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, nggak bisa dituntaskan, ya sudah selesai di dunia ini, maka salah satu yang kita butuhkan adalah pertolongan dan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ini juga bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan nikmat yang lebih baik, bahkan yang tidak kita pikirkan Allah akan berikan kepada kita ketika kita mampu bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kekurangan kajian pada hari ini, batunya habis, mohon maaf. Mudah-mudahan kekurangan kajian hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan tentu ini dari saya, mohon maaf atas segala bahasa kemudian sikap yang tidak berkenan. Dan jika ada kebaikannya, kita berharap mudah-mudahan Allah meridhoi dan mencatat ini sebagai amal soleh yang diridhoi. Ada satu doa yang penting kita dawamkan ya, karena hidup ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Susah, sulit, Allah yang memiliki kemudahan. Saya sudah share dulu ke Teddy, ini ada satu doa agar Allah kemudian memudahkan semua urusan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemudian doa yang tadi ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Ada doa lagi, kita ingin terhindar dari musibah yang berat ya, malapetaka dan seterusnya, sesuatu yang tidak kita inginkan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Agar kita terhindar. Seperti di Cianjur, lagi tidur ujug-ujug gempa, lagi tidur ujug-ujug banjir. Kita ingin dijauhkan. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Kita ingin hati ini khusyuk beribadah, khusyuk berbuat baik. Ilmu yang ada ini bermanfaat sekecil apapun ilmu yang Allah berikan kepada kita. Khusyuk hati kita, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Ya, kita ingin diberikan kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan pikiran. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan ini jadi majlis yang membawa kepada keberkahan. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah dosa kami sebesar apapun dosa kami, ya Allah, dosa orang tua kami. Jadikanlah kami anak yang mampu memberikan sikap terbaik kepada orang tua kami, perkataan terbaik, harta terbaik, waktu terbaik untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur orang tua kami, ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dihiasi dengan akhlak sabar dan syukur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, terimalah zakat fitrah kami semua, termasuk ibadah-ibadah kami di bulan suci Ramadan.
Engkau jadikan ibadah yang terbaik, yang mendatangkan kepada kesehatan, keberkahan, mendatangkan ridho-Mu, dan kemudian bisa menjadi bekal hidup kami, dan tentunya bekal nanti di yaumil akhir, di mana kami memasuki alam barzah dan alam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya, tadi ini sarang sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Andang. Masya Allah, hari ini ilmunya lengkap yang kita dapati ya menjelang Idul Fitri ini. Jadi tambah tahu juga mengenai zakat fitrah. Barakallah, jazakallah khairan Ustaz Andang. Insya Allah nanti mungkin ketemu pas Idul Adha pulang ke Ciamis. Insya Allah mudah-mudahan ketemu dan silaturahim. Kita lebaran Idul Adha insya Allah di sana juga nanti kurban sama anak-anak datang. Insya Allah. Masya Allah. Ya, barokah. Amin. Sehat. Baik. Terima kasih Ustaz Anang sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Kita kan juga mau lebaran ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri. Insya Allah masih diberi kesempatan rezeki bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, teteh-teteh semuanya yang sudah hadir. Kita tutup kajian spesial bulan Ramadan. Kita akan kembali ke kajian biasa yaitu kajian Majelis Pengajian Perancis mulai Rabu depan. Tapi Rabu depan itu adalah kajian tertutup insya Allah. Begitu ya Teh Alfi ya. Kajian tertutup harusnya ya bulan depan. Baik, sekali lagi Ustaz Andang, jangan bosan-bosan kalau ditodong untuk memberikan ilmunya. Insya Allah barokah buat Ustaz Andang dan juga buat kita yang mendengarkannya. Saya tutup kajian ini, saya mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa yang hanya tinggal 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa menikmati Lebaran bersama keluarga, diampuni semua dosa kita, kembali ke fitrah seperti kata Ustadz Andang tadi, dibersihkan hatinya, dan semoga insya Allah saya juga berharap juga untuk semuanya apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, mungkin semangat kita dalam berpuasa, semangat kita dalam ibadah, semangat kita dalam menjalankan kebaikan bisa berlanjut sampai dengan Ramadan berikutnya, bahkan mungkin lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup pengajian ini bersama-sama dengan membaca doa bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubuka ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Masya Allah.